Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Di antara kalian hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk semua. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita membahas materi tentang memahami pasar ya. Dalam materi memahami pasar ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian pasar. Yang kedua, ciri-ciri pasar. Nah, ada dua materi yang harus kita pelajari hari ini, dan kami mohon nanti setelah selesainya proses belajar mengajar hari ini, kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, bisa menyebutkan ciri-ciri pasar. Bisa dipahami ya? Sekarang saya tanya dulu. Tadi waktu mau berangkat ke sekolah, di antara kalian pasti ada yang melewati pasar, ya benda? Ya. Siapa di antara kalian yang rumahnya dekat pasar atau pada saat berangkat itu melewati pasar? Banyak ya yang melewati pasar ya? Ya. Yang rumahnya dekat dengan pasar siapa? Pada rumahnya dekat dengan pasar. Ya. Coba sekarang ceritakan keadaan pasar itu bagaimana, yang kamu ketahui tentang pasar itu apa? Ada penjual, ada pembeli, barang yang dijual dan tawar-menawar. Ya. Tepuk tangan untuk Pada. Tadi pada saat Pada berangkat ke sekolah itu melewati pasar, di situ Pada melihat di pasar ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada proses tawar-menawar. Disitulah kegiatan yang ada di pasar. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menambahkan. Saya Bu, Ya, silakan. selain dapat dari Pada, saya memiliki pendapat lain seperti penjual buah, penjual sayur, penjual makanan, dan masih banyak lagi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Adelia. Selain yang disampaikan oleh Pada tadi, Adelia menyebutkan di pasar tadi menemui penjual sayur, penjual buah, penjual hewan, penjual makanan. Itu adalah karakteristik pasar. Di situ kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pasar ataupun karakteristik dari pasar. Nah, sekarang sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita akan membentuk kelompok. Di sini nanti kita menggunakan diskusi kelompok, di mana di dalam satu kelas ini nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu 5 siswa ya. Jumlah siswa 26, satu kelompok 5 siswa ya. Kalian segera membuat kelompok. Nanti pada saat berkelompok akan saya putar video tentang pasar. Silakan. Ini adalah video tentang pasar. Kalian nanti bisa mengamati dengan seksama apa yang ada di pasar, apa pengertian pasar, dan ciri-ciri dari pasar. Itu adalah video tentang pasar, yaitu di situ disampaikan apa toh yang dimaksud dengan pasar, kemudian ciri-ciri atau karakteristik pasar itu apa saja. Kalian tadi sudah mengamati ya? Sudah mengamati? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya bagikan soal dan lembar kerja. Tolong nanti saya berikan soal di sini, kalian diskusikan ya. Kemudian nanti setelah selesai kalian berdiskusi, maka kami minta kalian mempresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Waktu untuk berdiskusi sudah habis. Nah, berikutnya adalah kalian saya minta untuk presentasi kelompok mewakili masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Izzatul Ayun. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pengertian pasar. Pasar adalah
tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli akan barang dan jasa. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Sofia dan Satu. Tadi disebutkan oleh Sofia bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, ini adalah pengertian pasar yang telah didiskusikan oleh kelompok 2. Kemudian dari kelompok yang lainnya mungkin ada tambahan atau ada jawaban yang berbeda. Pengalaman dan nasihat dinilai dari kelompok 5 ingin menambahkan pendapat. Menurut diskusi kelompok kami, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja serta memiliki kemampuan untuk membelanjakan uang tersebut. Ya, beri tepuk tangan untuk. Terima kasih, itu adalah tambahan dari kelompok 5, yaitu pengertian pasar menurut Sofia adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Sangat bagus sekali, itu adalah tambahan pengertian pasar dari kelompoknya Sofia. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan ditutup untuk presentasi kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Jadi di pasar kita akan melakukan transaksi jual beli. Nah, yang kedua, ciri-ciri pasar adalah Satu, berjalan sama penjual dan pembeli. Dua, barang dan jasa yang diberikan. Tiga, proses permintaan tawar-menawar. Nah, itu adalah ciri-ciri pasar. Yang pertama, terdapat calon penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran. Nah, kalian sudah memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di sini tadi. Mungkin dari apa yang kita diskusikan dan apa yang saya sampaikan ada pertanyaan. Bu, saya mau tanya, nama Ya. saya Angelika Febrianti. Ya. Tadi disebutkan bahwa ciri-ciri pasar yang pertama adalah terdapat calon penjual dan pembeli. Pertanyaan saya, mengapa kok disebut calon penjual dan calon pembeli? Terima kasih, pertanyaan Angelika sangat bagus sekali ya. Tadi disebutkan yang pertama, ciri-ciri pasar adalah terdapat calon penjual dan calon pembeli. Yang ditanyakan Angelika adalah mengapa kok dikatakan calon, bukan penjual dan pembeli. Mungkin dari kelas ini, kelompok kalian, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Angelika. Siapa namanya, sebutkan? Nama saya Sylvia dari kelompok 4, ingin menjawab pertanyaan dari Angelika. Ya. Menurut saya disebut dengan calon karena masih belum melakukan transaksi jual beli. Jika sudah melakukan transaksi, maka disebut dengan penjual dan pembeli. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawaban dari Sylvia. Sylvia. Tepuk tangan. Mengapa kok dikatakan dengan calon penjual atau pembeli, bukan penjual atau pembeli? Karena masih belum mengadakan transaksi. Kalau sudah mengadakan transaksi, itu bisa disebut dengan penjual maupun pembeli. Makanya di dalam ciri tadi adanya transaksi. Tambahan tadi daripada adanya interaksi, ya, untuk memutuskan bahwa adanya transaksi menjual dan membeli. Terima kasih, diskusi hari ini sangat meriah sekali. Saya berterima kasih kalian juga memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, saya mohon kalian mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang analisa pasar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pembelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.